kita akan melihat sisi lain kehidupan dari warga Kampung Brigi yang tinggal di rumah ini ya. Memasak dengan menggunakan pawon atau terunggu dengan kayu. Baik teman-teman, kita langsung akan menjumpai pemilik rumah dan akan ngobrol-ngobrol dengan beliau ya teman-teman ya. Nuwun. Mangga. Oh, Bu. Wah. Kalau jadi kan bajangan terus 12 nang soklatan, telek soklatan terus 12 teng sapan mereka. Oh, nggih. Nembe masak niku, Bu. Baru masak. Oh, rebus kupat. Oh, masih menggunakan terungku kayu nggih, Bu nggih. Berarti yang suka make nang nggih. Teman-teman, ini ibunya masih memasak menggunakan terungku pawon ya teman-teman ya. Nah, ini teman-teman. Masih menggunakan kayu bakar pawon. Teng wingking niku, Bu. Terus nganu napa ngeksplor wingking niku. Ya teman-teman ya, ini lagi masak ketupat karena ini bertepatan dengan kalau bahasa lokalnya tuh bodo kupat atau lebaran kupat ya teman-teman ya. Jadi biasanya niki diadakan itu seminggu setelah lebaran Bu nggih. Nah, lebaran kupat. Nggih, sasi kalau bulannya masih Syawal nggih. Nah, sasine atau bulannya itu masih bulan Syawal teman-teman. Nah, ini memasak dengan menggunakan pawon atau terunggu dengan kayu bakar seperti ini teman-teman ya. Nah, luar biasa ini Bu ya. Masih dan ini ada nah ini teman-teman, ini ada apa pogo. Ini pogo Bu ya. Nah, ini teman-teman warnanya ya. Oh, ini buat nyimpen jagung. Lah ini ada jagungnya atas Bu. Oh, ternyata ada jagungnya teman-teman ya. Jadi ini pogo ini adalah semacam seperti panggung ya teman-teman, dan kemudian dikasih papan dan untuk menyimpan hasil panen gitu Bu nggih. Jagung nggih. Nah, itu jagungnya teman-teman Bu ya. Oh, masih terasa seperti era zaman dulu ya teman-temanku ya. Nah, Masya Allah. Nah, ibunya ini berdua sama suaminya ya. Nah, itu pas ada tamu teman-teman, dari teman-teman kita juga. Nah, kita akan ngobrol-ngobrol ya nantinya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua, kawan-kawanku di seluruh Nusantara. Jumpa lagi dengan channel saya, Jejak Bang Tom. Nah kawan-kawanku, kesempatan kali ini kita akan menuju ke salah satu sebuah perkampungan, dan kita akan melihat sisi lain kehidupan dari warga Kampung Brigi yang tinggal di rumah kuno berbahan material kayu di Jawa Tengah. Nah, kita nanti akan menuju ke sana dengan melintasi jalanan yang dikelilingi oleh lebatnya hutan kawan-kawanku. Lalu seperti apa kondisi rumah itu dan bagaimana keramahan dari warga Kampung Brigi yang akan kita kunjungi itu? Daripada kawan-kawan penasaran, tetap simak video ini. Kita akan menuju ke Desa Brigi, Kecamatan Kedung-Jati, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia, tentunya Indonesia. Nah, kita lihat hamparan perkebunan jagung yang
cukup luas, jauh mata memandang. Kita nanti akan mengeksplor kondisi dalam dari kampung atau desa Prigi ini dan berkunjung ke rumah-rumah warga yang masih berbahan material dari kayu jati ya. Rumah-rumah yang bernuansa era 80-an masih sangat terjaga di kampung ini, teman-temanku. Seperti apa kondisinya, seperti apa penampakannya, dan bagaimana keramahan warga desa Prigi ini. Daripada teman-teman penasaran, tetap standby, ikuti perjalanan saya dan jangan di-skip ya teman-temanku. Nah, depan itu sudah terlihat adanya gapura ya. Selamat datang Desa Prigi, Kecamatan Kedung Jati. Nah, kita sudah sampai di pintu gerbang atau pintu masuk Desa Prigi, teman-temanku. Ya. Nah, teman-temanku, setelah kita melakukan perjalanan yang agak lumayan melelahkan, akhirnya kita sampai di kampung yang kita tuju ya, Desa Prigi. Nah, ada pemandangan menarik teman-teman di depan kita ya. Nah, ini adalah kayu-kayu ya, bekas bangunan rumah ya teman-teman ya, yang sudah tidak digunakan lagi ya. Dan itu genteng-genteng zaman dulu itu teman-teman ya, itu ya, genteng-genteng Slompreng, kita lihat itu ya. Dan tampaknya di sini dulu pernah berdiri sebuah rumah ya, kalau melihat dari lokasinya ini rata ya teman-teman ya, seperti ada bangunan dulunya ya. Namun saat ini sudah tidak ada lagi ya. Dan kita akan mengunjungi salah satu sebuah rumah tua yang klasik yang ada di kampung ini, dan akan menjumpai pemilik rumah itu ya, penghuni rumah itu ya. Kita akan berjalan menelusuri jalan ini ya, untuk menuju ke salah satu rumah warga Desa Prigi ya, yang mana beliau ini tinggal di rumah yang mengecil menyendiri ya teman-temanku ya, di antara lebatnya hutan ya, seperti yang kita lihat ini teman-teman. Kita disuguhkan dengan pemandangan lebatnya hutan yang cukup luas ya. Nah, suara burung-burung perkutut menambah keindahan dan suasana syahdu di pedesaan ini ya teman-teman ya. Ya, suara-suara burung-burung perkutut yang liar. Nah, kita akan berjalan terus ke arah sana ya, untuk menuju ke rumah salah satu warga. Nah, teman-teman, kita sudah semakin dekat dengan rumah yang akan kita tuju itu ya teman-teman ya. Nah, ini dia rumahnya teman-temanku. Kita akan eksplor dari jarak dekat ya teman-teman. Dinding rumah ini ya, ini berbahan material dari kulit kayu jati. Kulitnya teman-teman, bukan kayunya ya, ini kulitnya ya. Ini kulit kayu jati ini teman-teman ya. Di bagian atas itu bambu ya. Ini kulit kayu jati. Nah, sedangkan yang lainnya dari kayunya ya, dari papan-papan. Dan ini juga papan jati yang bagian paling pinggirnya ini teman-teman ya, seperti ini. Dan
Memang betul rumah ini kecil menyendiri ya, menepi, ada di tepian perkampungan dan dikelilingi oleh lebatnya hutan jati ya. Saya akan eksplor dari agak kejauhan ya teman-teman ya. Nah, seperti ini kondisinya. Dan kita akan berkeliling untuk mengeksplor secara keseluruhan bentuk ataupun desain dari rumah ini ya. Rumah berdesainkan limasan dan bernuansa era 80-an ya. Selain hutan jati juga rumah ini dikelilingi oleh perkebunan jagung ya. Ya, ini tampak dari sisi kiri rumah ini ya teman-temanku, dan itu ada tumbuhan talas ya, cukup subur sekali, hijau ya teman-teman. Ini tampak jelas dari sisi rumah, dan memang 99% ini berbahan material dari kayu dengan dikelilingi oleh tanaman jagung yang cukup luas. Baik teman-teman, kita langsung akan menjumpai pemilik rumah dan akan ngobrol-ngobrol dengan beliau ya teman-temanku ya. Iya, makasih rek. Nuwun. Mangga. Oh Bu. Wah. Kalau jadi kan bajangan terus 12 nang soklatan, telek soklatan terus 12 teng sapan mereka. Oh nggih nggih. Nembe masak niku Bu. Nah, udah Baru masak. Oh, rebus kupat. Oh, masih menggunakan terungku kayu nggih Bu nggih. Berarti yang suka makan nang Nggih nggih. saya kayu kalau Teman-teman, ini ibunya masih memasak menggunakan terungku pawon ya teman-teman ya. Nah, ini teman-teman ya, masih menggunakan kayu bakar pawon. Teng wingking niku Bu. Terus nganu napa ngeksplor wingking niku. Iya teman-teman ya, ini masak lagi masak ketupat karena ini bertepatan dengan kalau bahasa lokalnya tuh bodo kupat atau lebaran kupat ya teman-teman ya. Jadi biasanya niki diadakan itu seminggu setelah lebaran Bu nggih. Nah, lebaran kupat. Nggih. Berarti Bapak ini keseharian ini tani, Pak? Nggih, tani. Tani. Nggih. Oh. Kukrok napa ngene? Kita kukrok monane. Tenan anak-anak monane. Oh, nggih. Ora sana nyambut gawe siluk-siluk 2 jam. Laran. Ini jagungnya mau sedulurnya sing bakar ya. Untung. Digunakan ya mulai. Nggih. Mboten anu kalih napa? Melihara mendo napa anu mboten nggih. Nak riyen Niku anten medo nek gedene bebene kula. Nek biyen perkawitan dino mriki nanakan. Wis godhog dhewe kok. Anak yang kelar ngentak-entak. Nggih. Salah. Nek ketok cetok gambare sampean.
akhirnya demikianlah kunjungan kita kali ini ya, petualangan kita di kesempatan kali ini. Semoga saja tayangan ini dapat dijadikan sebagai hiburan dan tentunya sedikit pengobat rindu untuk teman-teman yang saat ini hidup di perkotaan, yang dulu pernah hidup di perkampungan dengan nuansa seperti ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam narasi, deskripsi ataupun thumbnail ya. Tayangan ini tidak ada maksud untuk menyudutkan ataupun merendahkan golongan atau perorangan, namun untuk hiburan semata. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.